Yakobus 4 ayat 4 berkata begini, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Apa artinya sahabat dunia? Apakah kita harus membenci dunia? Kenapa kita bisa menjadikan diri kita musuh Allah? Saya percaya bahwa Bapa sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang harusnya binasa beroleh selamat. Tuhan tidak mau kita membenci sesama. Teman-teman kita yang mungkin memiliki kepercayaan yang berbeda, Tuhan pasti tidak mau kita benci mereka. Tapi apa maksud firman Tuhan ketika dikatakan barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini yang menjadikan dirinya musuh Allah? Sahabat dunia bicara soal jangan sampai kita hidup seperti dunia, dalam cara hidup, dalam prinsip hidup, dalam keinginan-keinginan duniawi. Roma 12 ayat 2 berkata gini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Apa maksud firman Tuhan menjadi sahabat dunia? Ketika kita punya sahabat, kita akan menjadi serupa dengan sahabat kita itu. Pernahkah Anda punya sahabat dan ketika belanja Anda mulai cari baju yang sama, kembaran, kita beli gelang persahabatan, kita beli barang-barang yang serupa. Kita akan menjadi seperti dengan siapa kita dekat. Menjadi sahabat dunia memiliki pengertian kita menjadi serupa dengan cara-cara hidup mereka. Kita memegang prinsip hidup seperti orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian kita hidup dengan berbagai hawa nafsu, keinginan duniawi. Kita tidak perlu benci orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi kita tidak perlu mengikuti cara hidup mereka. Kita tidak perlu hidup dengan prinsip hidup mereka. Dan kita harus mewaspadai supaya kita juga jangan sampai dipenuhi dengan hawa nafsu, keinginan duniawi seperti mereka. Karena seharusnya kita yang sudah mengenal Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita belajar membedakan apa kehendak Allah bagi kita. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yakobus 1 ayat 27 berkata begini, "Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia." Salah satu bentuk ibadah dengan menjaga diri kita supaya kita nggak dicemarkan oleh dunia. Anda pasti mengerti bahwa ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika Roh Kudus pertama kali menjamah kita lahir baru, kita mulai mengerti, mata hati kita dibukakan bahwa sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita betapa sia-sianya, betapa hancur-hancurannya. Kita nggak ngerti apa itu kekudusan, kita nggak ngerti apa itu takut akan Tuhan. Hal pertama yang Tuhan lakukan ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan adalah saya diingatkan akan dosa-dosa saya diingatkan tentang cara hidup saya yang salah. Dan ketika kita mulai berbalik, bicara soal metanoia, pertobatan, ketika kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, kita keluar dari belenggu dosa, jangan sampai lagi kita membiarkan hidup kita dicemarkan oleh dunia. Tuhan tidak mau kita benci dunia, tapi Tuhan tidak mau kita hidup dengan cara-cara dunia lagi. Mari hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 11 berkata gini, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Kita pasti lihat di sekeliling kita, sebagai minoritas, kita akan banyak ketemu dengan orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Orang-orang yang mereka belum ngerti kebenaran, dan bagi mereka itu gak salah karena mereka gak ngerti. Tapi bagi kita yang sudah ngerti kebenaran, kita tahu apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka menghabiskan uang mereka menghabiskan waktu mereka dengan gaya hidup yang salah. Harusnya kita yang ngerti, kita gak ikut-ikutan. Karena firman Tuhan berkata, jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang gak berbuahkan apa-apa. Jangan sampai kita buang hidup kita, waktu kita, kekuatan, harta kita, hidup kita yang berharga untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan sudah bawa kita keluar dari situ. Hal-hal yang sia-sia, yang hanya membinasakan jiwa kita.